Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sistem digital. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian sekuensial. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang rangkaian kombinasional. Kita masuk ke data kelas. Dan kelas terlebih dahulu. Kita buat ID kelasnya itu 234. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial. Simak videonya ya. 12 Kamu tidak? A. 12A ya. Wali kelasnya kita buat. Kita masuk ke rangkaian logika sekuensial. Di sini ada masukkan rangkaian logika kombinasi dan keluaran. Ada present state dan next state. Akan balik ke elemen penyimpanan dan rangkaian logika kombinasi. Jadi, rangkaian yang memiliki keluaran yang bergantung tidak hanya pada sumber masukan, tetapi juga pada masukan sekuen yang sebelumnya yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, dia akan muncul. Kita seperti ini. Sama saja. Jadi apa sih? Kita bisa edit. Apa sih? Kan kita klik ini, maka dia akan muncul di sini. Kita bisa edit. Ini kita coba kali ini. Kemudian kita edit kelas. Maka dia akan diperbarui. Rangkaian sekuensial ini adalah suatu rangkaian yang dapat menyimpan state biner atau sepanjang masih terdapat power pada rangkaian sampai terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Yang kedua, merupakan suatu rangkaian digital yang mempunyai dua buah output yang hanya satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Jadi rangkaian sekuensial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama rangkaian logika sekuensial asinkron dan rangkaian logika sekuensial sinkron. Jadi pertama kita akan membahas tentang rangkaian logika sekuensial asinkron dulu ya. Kita lanjut masuk ke sekuensial asinkron. Jadi rangkaian sekuensial yang berperilaku bergantung pada masukan-masukan yang diterapkan. Elemen memori digunakan di dalam rangkaian asinkron umumnya merupakan Piranti time delay. Sebuah rangkaian sekuensial dapat dipandang sebagai rangkaian kombinasi dengan umpan balik. Rangkaian sekuensial yang memiliki keadaan yang hanya dapat digunakan pada waktu diskrit. Sinkronisasi dicapai menggunakan piranti pewaktu yang disebut dengan sistem clock generator yang membangkitkan deret periode waktu pulsa. Waktu pulsa dimaksudkan ke semua sistem melalui keadaan internal, yakni bagian dari memori, yang hanya berpengaruh ketika waktu pulsa memicu rangkaian. Rangkaian seksual sinkron ini menggunakan pewaktu pada masukan elemen memori yang disebut clock sequential circuit. Jadi clock sequential circuit ini rangkaian sekuensial pewaktu menggunakan sebuah elemen memori yang dikenal sebagai flip-flop. Sebuah flip-flop merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi dan membentuk satu bit sel memori. Flip-flop memiliki dua keluaran. Satu keluaran memberikan nilai bit biner yang disimpan semi permanen dan yang lain memberikan nilai komplement. Jadi flip-flop ini adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter register serta rangkaian sekuensial lain disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat memori, artinya rangkaian ini mampu melakukan proses
penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Data yang tersimpan itu dapat dikeluarkan sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan. Nama lain dari flip-flop ini adalah multivibrator bistabil. Kita masuk ke rangkaian dasar flip-flop. Bisa dibuat dari 2 buah gerbang NAND atau NOR. Jenis-jenisnya ada RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop. Di sini kita lihat rangkaian RS flip-flop dengan 2 buah gerbang NOR. Jadi tabel kebenarannya bisa kita lihat. Pakai tabel kebenaran dia, guys. Kita masuk ke contoh. Bisa dilihat contoh ke RS-nya mempunyai kemungkinan keadaan output Itu yang BSS itu semuanya. dan flip-flopnya. Kita lihat rangkaian tabel kebenarannya Maksudnya? dan D flip-flop. Kelemahan R flip-flop adanya keadaan ilegal. Untuk mengatasi Salinan. hal tersebut, flip-flop dikembangkan menjadi D flip-flop atau data atau delay flip-flop yang hanya memiliki keadaan set, reset, dan memori. Rangkaian dan tabel kebenaran flip-flop bisa kita lihat di sini. 8. Dan contohnya kita lihat di sini. Lah, absensi ini kok ada apa? 10. Kita masuk ke JK flip-flop. Pada JK flip-flop atau Jack Kibli, selain terdapat keadaan set, reset, dan memori, terdapat keadaan baru yang disebut keadaan toggle, yaitu suatu keadaan output flip-flop yang merupakan komponen dari keadaan output sebelumnya. Berikut ini rangkaian yang bisa kita lihat dari J flip-flop yang aktif selama inputnya atau clock berlogika 1. Jika kedua data pada keadaan 0, tidak akan terjadi perubahan pada output meskipun diberikan sinyal clock. Jika kedua data input pada keadaan 1, pada tiap pulsa clock, data output akan berubah dari sebelumnya. Semua itu sama bapak itu. Baiklah, di sini ada soal rangkaian sekuensial sinkron yang berbentuk pilihan ganda yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial sinkron. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.